Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Herlina, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktik akuntansi biaya, tugas pertemuan ke-12, kasus PT Purindo. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Agnes Jovitasari dengan NPM 4025, Nia Nurlita dengan NPM 4033, Eka Era Mutia dengan NPM 4093, dan saya sendiri Maulidatul Hasanah dengan NPM 4117. Langsung saja mulai ke pertanyaan yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Nah, menurut kelompok kami ada tiga alasan. Yang pertama yaitu meningkatkan keragaman produk. Perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk dan dijual ke satu jenis pelanggan dari awal berdiri perusahaan. Namun saat ini meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis produk saja, produk tersebut dijual kepada pelanggan yang berbeda. Alasan yang kedua yaitu persaingan di pasar. Persaingan di pasar semakin meningkat, kebutuhan sistem perhitungan biaya yang akurat juga semakin besar. Sistem perhitungan biaya perusahaan merupakan warisan dari masa di mana proses produksi masih dilakukan secara manual. Sistem ini perlu dikaji ulang untuk memastikan agar informasi biaya yang dihasilkan adalah akurat. Untuk alasan yang ketiga yaitu meningkatnya biaya tidak langsung. Penggunaan teknologi yang lebih canggih dan terkomputerisasi oleh perusahaan menyebabkan peningkatan pada jumlah biaya tidak langsung. Alokasi dengan menggunakan jumlah potongan sosis dinilai sudah tidak relevan untuk digunakan karena tidak mengalokasikan biaya secara akurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang untuk nomor dua yaitu jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan tiga langkah berikut. Yang pertama ada penelusuran biaya langsung. Untuk penelusuran biaya langsung, yang pertama ada biaya kemasan. Seharusnya itu tidak dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis untuk setiap jenis produk, namun ditelusuri secara langsung karena harga perkemasan ini berbeda untuk setiap unit retail dan juga non-retail. Untuk yang kedua ada tempat penampungan biaya tidak langsung. Untuk daftar biaya aktivitasnya berupa yang pertama ada aktivitas pencampuran sosis, untuk yang kedua ada aktivitas pengisian adonan sosis ke kulitnya, dan yang ketiga ada aktivitas pematangan sosis, yang keempat ada aktivitas pemotongan sosis, dan yang kelima ada aktivitas persiapan pengemasan sosis, dan yang terakhir ada aktivitas pengemasan sosis. Lalu dari aktivitas di atas dapat dihasilkan dua macam tempat penampungan biaya, yaitu meliputi yang pertama ada tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi, dan yang kedua ada tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir itu ada dasar alokasi biaya. Ada catatan aplikasikan langkah-langkah tersebut hanya untuk biaya manufaktur saja. Untuk yang pertama ada aktivitas produksi yaitu jumlah potongan sosis, dan yang kedua ada aktivitas persiapan pengemasan yaitu ada waktu persiapan, dan yang ketiga ada aktivitas pengemasan sosis dan yaitu ada jumlah kemasan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang nomor 3, klasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi biaya di tingkat unit yang dihasilkan, biaya di tingkat batch, biaya untuk memelihara produk, dan biaya untuk memelihara fasilitas. Jadi, di perusahaan ini terdapat 12 biaya, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, ini kecuali biaya listrik, biaya kemasan, dan biaya departemen teknik produksi. Kemudian biaya listrik pabrik, biaya kemasan, biaya departemen teknik produksi, biaya iklan, biaya operasional truk pengiriman, biaya perawatan truk pengiriman, biaya departemen pemasaran, biaya departemen pengiriman, dan biaya administrasi umum. Dan untuk pengklasifikasian biaya ini di 4 kategori. Yang pertama yaitu biaya di tingkat unit yang dihasilkan. Ini berarti biaya-biaya yang timbul setiap kali satu unit produk dibuat.
biaya ini proporsional terhadap jumlah unit yang diproduksi. Dan yang termasuk kategori biaya ini terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik pabrik, dan biaya kemasan. Untuk kategori klasifikasi yang kedua yaitu biaya di tingkat batch. Ini berarti biaya ini terjadi setiap kali satu batch atau kelompok produk diproses, bukan berdasarkan per unit. Ini tidak tergantung pada jumlah unit dalam satu batch. Yang termasuk dalam kategori biaya ini terdapat biaya Departemen Teknik Produksi, biaya operasional truk pengiriman, biaya perawatan truk pengiriman, dan biaya Departemen Pengiriman. Dan untuk klasifikasi yang ketiga yaitu biaya untuk memelihara produk. Biaya ini muncul untuk mendukung produk tertentu, biasanya terkait dengan aktivitas pemasaran atau promosi agar produk tetap laku. Yang termasuk dalam klasifikasi biaya ini yaitu ada biaya iklan dan biaya departemen pemasaran. Untuk kategori biaya yang keempat yaitu biaya untuk memelihara fasilitas. Biaya ini tidak bisa dilacak secara langsung ke unit, batch, atau produk tertentu. Biaya ini dibutuhkan untuk menjaga operasional fasilitas secara umum. Yang termasuk dalam kategori biaya ini yaitu ada biaya overhead, kecuali biaya listrik, biaya kemasan, dan biaya teknik produksi, serta biaya administrasi dan umum. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu nomor 4. Berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk dalam menghitung biaya manufaktur. Untuk informasi tambahannya bisa dilihat di halaman 93 dan 94 buku biru. Yang pertama di sini ada produknya, yaitu ada produk retail dan produk non-retail, di mana untuk produk retail ini diproduksi dengan jumlahnya yaitu 800.000 kemasan. Untuk setiap kemasan itu berisi 10 potongan sosis, sehingga jumlah potongan sosis yang diproduksi selama tahun 2015 yaitu 8 juta. Untuk jumlah batch-nya yaitu 800, ini diperoleh dari 8 juta dibagi 10. Untuk produk non-retail, diproduksi dengan jumlah kemasan 320.000 kemasan, dengan setiap kemasannya berisi 100 potongan sosis, sehingga jumlah potongan sosis yang diproduksi selama tahun berjalan yaitu 32 juta, dan jumlah batch-nya yaitu 3.200 batch. Ini diperoleh dari 32 juta dibagi dengan 100. Untuk yang selanjutnya akan dihitung biaya kemasan. Di sini ada biaya kemasan selama tahun 2015, itu dihitung dari kemasan jumlah kemasan retail dikali dengan harga kemasan retail ditambah dengan jumlah kemasan non-retail dikali dengan harga kemasan non-retail. Untuk informasi harganya itu dapat dilihat di halaman 90. Jadi ini jumlah kemasan retailnya yaitu 800.000 dikali dengan 120 rupiah ditambah dengan 320.000 dikali 600 rupiah diperoleh 96 juta ditambah dengan 192 juta, sehingga biaya kemasan selama tahun berjalan atau tahun 2015 yaitu sebesar 288 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu eh, untuk alokasi biaya kemasan, ini menurut perhitungan perusahaan. Untuk produk retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi yaitu sebanyak 8 juta. Untuk produk non-retail, jumlah sosis yang diproduksi yaitu 32 juta. Untuk persentasenya yaitu 20% diperoleh dari 8 juta dibagi dengan 40.000 dikali dengan 100. Untuk non-retail yaitu 80% diperoleh dari 32 juta dibagi dengan 40 juta dikali 100. Sehingga alokasi biaya kemasannya untuk produk retail yaitu sebesar 57.600. Ini diperoleh dari 20% dikali dengan jumlah kemasan tahun berjalan yaitu sebesar 288 juta. Lalu untuk produk non-retail yaitu sebesar 230.400. Ini diperoleh dari 80% dikali dengan biaya kemasan tahun berjalan sebesar 288 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu alokasi biaya kemasan dengan menggunakan perhitungan activity based costing. Di sini ada untuk produk retail, jumlah kemasan yang digunakan yaitu
yaitu sebanyak 800.000 kemasan dengan harga per kemasannya yaitu Rp120, sehingga alokasi biayanya yaitu sebanyak 96 juta. Ini diperoleh dari 800.000 kemasan dikali dengan harga per kemasannya yaitu 120. Untuk produk non-retail yaitu jumlah kemasan yang digunakan sebanyak 320.000 dikali harga per kemasannya yaitu Rp600, sehingga menghasilkan biaya kemasan untuk produk non-retail sebanyak 192 juta, sehingga totalnya yaitu untuk kedua produk sebesar 288 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu ada perhitungan untuk biaya Departemen Teknik. Di sini untuk yang pertama ada alokasi biaya Departemen Teknik dengan menggunakan sistem perhitungan biaya perusahaan saat ini. Di sini untuk produk retail jumlah potongan sosis yang diproduksi 8 juta dengan persentase yaitu 20%, yaitu diperoleh dari 8 juta dibagi dengan 40 juta dikali dengan 100, sehingga alokasi biaya Departemen Teknik yaitu sebesar 43.392.000. Ini diperoleh dari 20% dikali dengan total biaya Departemen Teknik yaitu sebesar 216.960.000. Informasi ini dapat dilihat di halaman 94 buku biru. Untuk yang selanjutnya yaitu ada produk non-retail dengan jumlah potongan sosis yang diproduksi yaitu sebanyak 32 juta. Persentasenya sebesar 80% diperoleh dari 32 juta dibagi dengan 40 juta dikali 100, sehingga alokasi biaya Departemen Teknik yaitu 80% dikali dengan 216.960.000 menghasilkan 173.568.000. Untuk yang selanjutnya yaitu alokasi biaya Departemen Teknik dengan menggunakan sistem perhitungan biaya Activity Based Costing. Di sini eh, dihitung dengan menggunakan jumlah batch, di mana untuk retail ini jumlah batchnya yaitu 800, sedangkan untuk non-retail yaitu jumlah batchnya 3.200. Untuk waktu persiapan setiap batchnya untuk produk retail yaitu selama 20 menit, sedangkan produk non-retail selama 10 menit. Informasi ini diperoleh dari halaman 90 buku biru. Sehingga total waktu persiapan untuk produk retail yaitu 16.000 menit. Ini diperoleh dari 800 batch dikali dengan waktu persiapannya yaitu 20 menit. Sedangkan untuk produk retail yaitu total waktu persiapannya selama 32.000 menit diperoleh dari 3.200 dikali dengan 10 batch. 10 batch per menit. Sehingga untuk persentasenya yaitu untuk produk retail sebesar 33,33%. Ini diperoleh dari 16.000 dibagi dengan total waktu persiapan yaitu 48.000 dikali dengan 100. Untuk produk non retail yaitu 66,67% diperoleh dari 32.000 menit dibagi dengan total waktunya yaitu 48.000 menit dikali dengan 100. Untuk alokasi biaya Departemen Tekniknya, tadi diketahui bahwa totalnya yaitu 216.960.000, sehingga untuk produk retail yaitu eh, 216.960.000 dikali dengan 33,33%, yaitu menghasilkan 72.320.000. Sedangkan untuk yang produk non-retail yaitu 216.960.000 dikali dengan persentasenya sebesar 66,67%, sehingga menghasilkan biaya Departemen Teknik untuk produk non-retail sebesar 144.640.000. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk menghitung subsidi silang. Di sini ada dua perhitungan yaitu dengan sistem perhitungan biaya saat ini dan juga menggunakan sistem perhitungan biaya Activity Based Costing. Untuk sistem perhitungan biaya saat ini, di sini ada biaya kemasan untuk produk retail yaitu sebesar 57.600, sedangkan untuk produk non retail yaitu sebesar 230.400. Untuk biaya Departemen Teknik produk retail yaitu sebesar 43.392.000, sedangkan untuk produk non retail yaitu sebesar 173.568.000, sehingga total biaya untuk produk retail yaitu 100.922.000, sedangkan produk non retail total biayanya yaitu sebesar 403.968.000. Untuk sistem perhitungan dengan menggunakan Activity Based Costing,
Untuk produk retail ada biaya kemasan sebesar 96 juta, untuk biaya Departemen Teknik sebesar 72.320.000 sehingga total biaya untuk produk retail yaitu sebesar 168.320.000. Sedangkan untuk produk retail yaitu biaya kemasannya sebesar 192 juta, untuk biaya Departemen Tekniknya sebesar 144.640.000. Sehingga total biaya untuk produk non-retail yaitu sebesar 336.640.000. Di sini diketahui bahwa ada pembebanan biaya yang terlalu tinggi untuk produk retail yaitu sebesar 67.328.000, sedangkan ada pembebanan biaya yang terlalu rendah untuk produk non-retail yaitu sebesar 67.328.000. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai subsidi antar produk adalah sebesar 67.328.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.